Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto dan masih bersama harga hari ini Baby Dogecoin ya guys. Jadi time frame 4 jam di hari ini di tanggal ini adalah tanggal 3, besok kalian nonton di tanggal 4 seperti biasa. Saya uploadnya delay ya, karena ini saya record di tengah malam. Dan sekarang harganya menyentuh di kepala 14 tadi, ya 14 ya, dan masih tertahan di area EMA 200 ya, di atasnya ini. Nah, apakah ini adalah area aman? Kalau misalkan masih bisa bertahan di area EMA 200 ini, di atasnya itu masih terbilang cukup aman sih, kalau masih bisa bertahan ya guys ya, karena ini titik support ya, kita jadikan titik support. Nah, apakah Bitcoin juga down ya? Apakah ada penurunan? Dan ternyata penurunannya itu tadi atau kemarin itu ya, dan masih terbilang Bitcoin masih cenderung harganya stuck di sini ya, di sekitaran sini stuck ya, dan belum ada perubahan. Mungkin Baby Doge ini banyak yang kecewa, yang ya banyak holder ataupun pemain Baby Doge ini banyak yang kecewa mungkin ya dengan supply-nya atau burn-nya ya barangkali. Dan kalau kita lihat di di DEX sendiri, di DEX tool sendiri ini di time frame 1 jam ini terjadi penurunan yang cukup lumayan sih ya. Ini di kepala 14 sama juga, cuman candlenya cukup panjang. Dan kalau kita lihat nih, ini ada beberapa wallet yang jualan di sini cukup banyak ya, 2 BNB ya, 3 wallet jualan 2 BNB, 2 BNB, 2 BNB ya. Ini cukup lumayan, dan yang lain itu 0,0 semua yang beli dan jual, dan banyak yang jual merah, entah ini panik atau gimana ya. Dan di sini ada yang jual tadi ya sekitar jam 17 ya, jam 7 malam. Itu ada yang jualan di 6 BNB, itu cukup lumayan besar sih BNB. Terus apakah ada yang jualan cukup lumayan besar? Kita lihat. Nah, dan ada guys, itu di tanggal 1 sih, di tanggal 1 ada yang jualan 29. Terus ada yang beli juga ya, tapi kita lihat di tanggal di mana tanggal hari ini aja, tanggal 3. Coba kita lihat di Dextol ya, cuma 6 BNB tadi ya. Ini tadi jam 7 ya, jam 7, sekitar jam 7 sih, 7 malam ada yang jualan 6 BNB. Mungkin banyak yang panik ya, jadi banyak yang jualan wallet-wallet kecil ya. Kita lihat tadi siang atau pagi atau sore, dan tidak ada yang jualan atau beli yang cukup lumayan besar sih, cuma 6 BNB aja tadi ya. Bentar, kita scroll lagi guys ke bawah. Belum ada, masih 0,4. Ini ada nih di 4 BNB itu di jam 8, kurang 1 menit, jam 8 pagi ada yang jualan 4 BNB ya. Terus ada yang jualan 1. Nah, terus yang lain 0, semua sih rata-rata. Nah, itu guys. Belum ada whales yang masuk, tapi malah banyak yang jualan. Itu untuk Baby Doge. Ini apakah tanda-tanda yang cukup mengkhawatirkan untuk Baby Doge sendiri? Kita kurang tahu. Kalau kita lihat di CoinDex kemarin ya, CoinCodex. Kalau kita lihat di CoinCodex kemarin itu Baby Doge sendiri itu bakal Baby Doge. Coba kita lihat. Nah, di Baby Doge sendiri itu prediksinya untuk hari ini dan beberapa hari itu akan turun ya, mengalami penurunan sampai 10% lebih ya itu. Dan terus di akhir bulan lah, pokoknya tanggal 20-an itu prediksinya itu bakal naik ke atas. Itu prediksinya. Ini kita lihat di CoinCodex ya. Ini prediksi botnya di website CoinCodex.
Dan kita lihat ini masih bearish ya, sentimennya masih berishnya malah tambah nih. Kemarin kayaknya 70% deh kalau nggak salah. Ini sudah 92% ya. Dan begitu guys. Coba kita lihat ke bawah ya. Dan di tanggal 4 ada kenaikan di 1% aja. Nah, ini 10-an persen ya. Pokoknya akan ada penurunan itu 10-an. Oh, sampai 20-30% juga. Dan kenaikannya itu sedikit sekali. Pokoknya di akhir bulan. Entah kita lihat di akhir bulan apakah ada kenaikan. Ya, ini tidak begitu valid ya atau akurat ya. Cuman kita jadikan sebuah tools aja ya. Kita jadikan sebuah tools. Apakah akhir bulan nanti akan ada kenaikan ya? Kalau misalkan ada kenaikan, kita kurang tahu naiknya seberapa karena kita lihat dulu turunnya sampai berapa persen nanti ya. Kalau di sini sampai 30% ya. Gitu guys. Jadi kalau 30% ini di kepala berapa ya? Mana tadi? Oh, di kepala 10 ya. Hampir menambah zero ya. Itu. Nah, dan nanti akan naik lagi ya. Saya rasa sih bagus sih kalau untuk turun. Mungkin ada demand yang masuk nanti. Dan terbilang sideways itu. Nah, kalau untuk time frame 4 jam seperti ini, kalau kita lihat di time frame 1 hari, kalau di time frame 1 hari ini belum menyentuh di EMA 200, malah mau menjebol EMA 50 ya. Apakah nanti akan koreksi di garis yang saya bentuk ini ya, garis miring ke atas ini, apakah nanti akan koreksi di area sini ya dan terpantul ke atas ya, kemungkinan seperti itu ya. Tapi kalau tidak ya berarti koreksi lagi ya. Tapi kalau koreksi itu sudah hampir menyentuh di kepala 1 atau 10 ya, berapa persen nanti itu turunnya. Itu sama seperti koin Codex sendiri, prediksinya koin Codex sendiri di kepala 10 ya, berarti hampir menambah 1 berarti ini kita jadikan patokan juga yang saya garis miring ini. Nanti kalian bisa gambar sendiri ya guys ya, bisa gambar sendiri. Nanti ini kita jadikan patokan di mana titik supportnya nanti ya, gitu. Karena di koin Codex hampir sama sih. Tuh. Dan ini untuk di time frame 1 hari. Kalau kita lihat di Twitternya Babydot sendiri, ini masih belum ada Twitter dari Babydot yang baru sih. Belum ada ya. Belum ada cuitan Twitter terbaru dari Babydot. Ini adalah ya Twitter yang lama-lama masih diposting ya, nggak guna. Ya harusnya, tapi cukup bagus sih untuk Babydot sih. Kalau menurut saya cukup bagus dibanding token-token lain yang harusnya posting seperti ini tuh ya mungkin untuk menarik perhatian para pembeli ya. Pemain baru pasti ya bakal tertarik. Itu juga cukup lumayan sih. Cuman kalau untuk sudah pemain lama ini kayaknya tidak begitu berguna untuk informasi seperti ini. Mereka membutuhkan informasi mungkin seperti supply, burn, dan buyback dan lainnya, project kedepannya seperti apa. Mungkin kalau pemain lama atau holder pasti berharap informasi seperti itu ya, biar mereka tenang gitu. Nah, untuk Babydot seperti ini mungkin ya tidak ada ya yang baru untuk Twitternya. Kita close. Nah, kalau kita kembali ke namanya prediction itu ya, sentimen masih bearish. Tapi kalau untuk di sini ini sudah dimana sudah melewati garis EMA ya. Dan untuk RSI-nya sendiri ini cenderung mau turun sih ya. Mungkin bisa membentuk garis ya seperti ini, straight ke atas nanti. Mungkin ini bakal turun juga RSI-nya, terus harganya turun ya, ini di sini guys. Nah, di titik ini di mana 13 atau 12-an ya. Pokoknya di harga sekitaran segitu atau 10 atau di mana lah pokoknya ini bakal RSI-nya juga turun, tapi masih membentuk pola garis ke atas.
gitu guys. Berarti ini nanti kalau candlenya turun terus RSI-nya ini ke atas kalau digaris, itu berarti itu bakal ada tanda-tanda sinyal untuk kenaikan harganya ya, kayak gitu. Ya nanti kalian belajar aja sendiri. Saya juga masih belajar kok. Nah kayak gitu guys. Dan kalau kita lihat dari volumenya, kita lihat di sini dulu ya. Overview. Nah, kita lihat, aduh nggak ada berarti di tadi sih. Nah, kita lihat di history datanya seperti ini. Untuk kemarin volume trade-nya itu menurun cukup drastis ya, dari 11 million ya sekarang jadi 7,71 million. Dan market cap-nya turun juga ya. Lumayan ini turunnya. Itu di tanggal 2, sekarang kan tanggal 3. Kalau di prediction itu untuk volume dan market cap-nya mana nih? Nah, kalau untuk mana sih? Nah, ini Juni ya. Untuk volumenya juga masih 7 ya, untuk market cap-nya belum terhitung. Coba kita lihat di coin market cap. Salah. Mana? Nah, di coin market cap sendiri, market cap-nya di 184 ya. Mungkin ada kenaikan, kemarin itu 181 kayaknya, kalau nggak salah ya. Tuh. Atau masih 184, kurang tahu. Ya, ini market cap-nya masih segini ya, masih terbilang ya turunnya cuman sedikit sih. Cuman untuk supply-nya sendiri ini masih supply yang beredar ya, itu baru 27% guys. 27%. Coba kita lihat di mana. Oh ya, ini kontraknya ETH di mana sih? Apa cuman BNB? Kan ada ETH-nya. Nah, ini adalah total supply dari dimana baby dots-nya segini. Tapi kemarin ada yang komentar, coba saya lihat komentarnya itu. Nah, gara-gara burn, orang jadi tahu kalau supply-nya itu 840 kuadriliun. Tapi kalau di sini itu cuman 420 ya yang tercatat di datanya. Ya, apakah ini akurat ataupun info yang paling valid buat kalian nanti? Ya, itu bong bos, masa iya dilolosin sama Certikan Audit. Masih ramai di Twitter, dev dihujat habis-habisan. Asli bro, total burn aja udah 24 kuadriliun di ETH sama BSC. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu guys. Coba kita lihat walletnya. Nah, ini ya. Ini di jaringan BSC ya, di nol address-nya itu burn-nya di 197 ya. Coba kalau kita lihat di mana? Di ETH-nya. Ini mana sih coba ETH-nya, kok nggak ada sih. Kita lihat jaringan ETH ya, kita copy. Oke. Etherscan. Nah, ini ya sama untuk supply-nya, datanya, infonya seperti ini. Terus kita lihat burn-nya di nol address.
227 ya untuk burn-nya untuk yang kemarin. Ini yang burn yang total di dead wallet-nya ya, maksudnya di dead wallet-nya seperti ini, dan ini cukup banyak sih. Tapi kalau kita lihat nanti di Twitternya Baby Dots, kita kembali di Twitternya Baby Dots lagi ya guys ya. Oke. Nah, ini adalah burn-nya, kita lihat ya, kita lihat aja untuk burn-nya untuk kayak gini guys. 50 kuadrillion ya kayak gini. Dari sini kontrak. Oke. Nah, mungkin batuk aku. Nah, mungkin dari kalian banyak info-info yang nanti yang valid, bisa tuliskan di komentar guys, apakah itu burn-nya beneran itu ya, apa namanya, supply-nya, maksudnya supply-nya apakah 800-an ya. Kita coba kalian itu guys, apa namanya, tulis di komentar ya nanti. Kita cek dulu lah ya, kita di wallet ini cek. Oke, ini sudah. Oke. Berarti ini yang ditransfer di dead wallet juga cukup lumayan banyak sekali ya. Nah, kalian nanti bisa simpulkan sendiri apakah developernya ini jujur. Ya. Tapi termasuk cukup bagus sekali ya pergerakan Baby Dots ini. Saya tidak membela atau gimana, tapi masih tidak seperti token-token yang lain. Tapi kalau untuk harga masih bisa hancur, sehancur-hancurnya bisa. Karena ya tergantung Bitcoin sendiri ya nanti. Seperti Shiba ya, nanti ya bisa sehancur-hancurnya juga bisa. Tapi ini cukup bagus sih, tidak seperti token lain yang amblas di dasar, menambah zero berapa itu. Ini belum menambah zero ya. Kemarin sempat menambah dan sekarang tidak menambah lagi. Oke. Ya, ini kalau di coin market cap supply yang beredar baru segini, ini pokoknya perjuangannya masih jauh sekali, Cok. Ya. Kalau misalkan Baby Dots ini nanti bisa breakout ke atas ya, mungkin di daily ini bisa breakout ke atas ya, paling tidak koreksi dulu lah sampai di sini, terus breakout ke atas, itu berarti ya lumayan kencang juga nanti untuk naiknya. Tapi kalau hanya membentuk pola seperti ini, kalau misalkan kita gariskan nanti membentuk pola seperti ini ya, berarti nanti bisa membentuk bearish ya, flag ya gitu. Coba kalian yang pro dengan analisa silahkan tulis di komentar. Oke. Untuk mungkin untuk prediction di Coin Codex sendiri nanti untuk kenaikan harganya itu di akhir bulan ya, kalau tidak mundur kayak gitu. Kenaikan harganya entah berapa persen, paling cuma sedikit guys, puluhan persen atau 20% itu. Tapi kita lihat dulu untuk titik di mana bottomnya koreksi nanti di mana ya. Kalau bottomnya tidak di sini gimana? Kalau bottomnya di bawah sini terus naik 20% kan cuman sedikit ya. Itu nggak sampai sini malah dampak sama aja. Tapi kita lihat dulu nanti koreksinya. Berarti ini bulan ini masa-masa koreksi ya, nanti tunggu di akhir bulan guys. Kita bahas token lain dan koin lain nantinya. Oke guys. Sudah panjang lebar saya mungkin banyak bacot.
malah nggak berguna nanti buat kalian. Oke, ini ada yang beli nih 0,0,5. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya besok. Saya update lagi harganya. See you.